kegiatan komunikasi multidisiplin antara anggota kesehatan. Perkenalkan, nama saya Detya Windestuti, NIM S23011. Di sini saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, saya Meli Cahyani dengan NIM S23023. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Wida Ayu Safitri dengan NIM S23045. Di sini saya berperan sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Catherine Firlanisa Kusnul Julian, NIM S23001. Di sini saya berperan sebagai perawat. Saya Rizky Widianingrum dengan NIM S23003. Di sini saya menjadi fisioterapi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Apakah benar ini dengan Dokter Tia? Benar, Mbak. Gimana? Baik, perkenalkan saya perawat Catherine yang berjaga pada pagi hari ini di ruang mawar, Dok. Izin menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan A, usia 40 tahun, dari kamar 12. Pasien mengalami peningkatan gula darah yaitu 200 mg per desiliter. Kemudian pasien mengatakan sering kencing dan berat badan pasien menurun, Dok. Kemudian pasien masuk dengan diagnosa diabetes pada hari Senin 28 Oktober 2023. Tindakan yang sudah dilakukan adalah pengukuran gula darah dengan hasil 200 mg per desiliter, nadi 90 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Saya berpikir pasien mengalami defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Apakah saya perlu memberikan obat atau terapi insulin untuk menurunkan tekanan gula darah pasien, Dok? Baik, Mbak. Untuk penggantian infus diganti NaCl 0,9, lalu diberi insulin 0,5 selama 1 minggu 2 kali aja, dan diberi obat metformin itu sehari 2 kali ya, Mbak. Baik, saya konfirmasi ulang, Dok. Kemudian yang pertama saya akan memberikan infus NaCl 0,9, kemudian saya akan memberi insulin 0,5 seminggu 2 kali, kemudian saya akan memberikan metformin sehari 2 kali. Kemudian apakah saya perlu berkolaborasi dengan ahli gizi, fisioterapi, dan apoteker, Dok? Iya, Mbak. Untuk masalah gizi bisa dikolaborasikan dengan ahli gizi, dan untuk fisioterapi bisa dikolaborasikan dengan fisioterapi, sebaliknya dengan apoteker juga untuk obat-obatannya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas, Dok. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Iya, silakan masuk. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Apakah benar ini dengan apoteker Meli? Iya, benar, dengan saya sendiri dan bisa saya bantu. Baik, perkenalkan saya perawat Catherine yang berjaga pada pagi hari ini di ruang mawar. Di sini saya izin menyampaikan terkait dengan kondisi Tuan A, usia 40 tahun, dari kamar 12, Mbak. Pasien mengalami peningkatan gula darah 200 mg per desiliter. Pasien mengatakan sering kencing dan berat badan pasien menurun. Kemudian pasien masuk dengan diagnosa diabetes pada hari Senin 28 Oktober 2023. Tindakan yang sudah saya lakukan adalah pengukuran gula darah dengan hasil 200 mg per desiliter, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Saya pikir pasien mengalami defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Kemudian menurut instruksi dari dokter, saya akan berkolaborasi dengan Mbak untuk pemberian obat pada pasien. Berdasarkan instruksi dokter, saya akan memberikan infus NaCl 0,91 liter per jam, kemudian insulin 0,5 seminggu 2 kali, dan metformin sehari 2 kali. Apakah ada tambahan, Mbak? Baik, bisa diperhatikan terlebih dahulu ya, Mbak ya. Untuk nanti infusnya itu NaCl 0,9%, terus insulin 0,5 diberikan dalam waktu 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian obat oralnya metformin 2 kali 1 dalam 1 hari, 1 kali 24 jam. Nah, untuk obat oralnya sendiri nanti bisa diminum sebelum makan. Kemudian untuk efek sampingnya nanti mual, muntah, dan juga diare. Nanti Mbak bisa edukasikan dengan pasien tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Saya konfirmasi ulang dulu ya, Mbak. Tadi untuk obat oralnya metformin sehari 2 kali, 1 kali 24 jam ya, Mbak? Diminum sebelum makan? Ya, Mbak, diminumnya sebelum makan. Baik. Sudah begitu, Mbak.
terkait dengan obat-obatan. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali, Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Ditunggu dulu, akan saya siapkan obatnya. Baik, permisi. Selamat pagi, apakah benar ini dengan ahli gizi atas nama Mbak Wida? Iya benar Mbak, saya ahli gizi. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Baik, perkenalkan saya Catherine, perawat yang berjaga pada pagi hari ini di ruang mawar. Di sini saya izin menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan A usia 40 tahun dari kamar 12 Mbak. Pasien mengalami peningkatan gula darah 200 mg per desiliter. Pasien mengatakan sering kencing dan berat badan pasien menurun. Pasien masuk dengan diagnosa diabetes pada hari Senin 28 Oktober 2023. Tindakan yang sudah dilakukan adalah pengukuran gula darah dengan hasil 200 mg per desiliter. Saya berpikir pasien mengalami defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Nah, menurut instruksi dari dokter, saya akan berkolaborasi dengan ahli gizi untuk kesembuhan pasien. Apakah dari mbaknya ada rekomendasi untuk pasien? Berdasarkan data yang saya terima, untuk pasien Tuan A, nanti saya akan memberikan diet rendah gula dengan cara pengaturan makanan, batas penggunaan karbohidrat kompleks, dan hindari sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir ya Mbak. Jadi diet yang digunakan untuk pasien yaitu diet rendah gula ya Mbak? Iya benar Mbak. Apakah ada tambahan? Sudah tidak ada, nanti untuk makanan akan diantar sesuai jam makanan ya Mbak. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Mbak, selamat beraktivitas kembali. Iya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan ahli fisioterapi dengan Mbak Widya? Benar, saya sendiri. Baik, perkenalkan saya perawat Catherine yang berjaga pada pagi hari ini di ruang mawar. Di sini saya izin menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan A usia 40 tahun di kamar 12. Pasien mengalami peningkatan gula darah yaitu 200 mg per desiliter. Pasien mengatakan sering kencing, berat badan pasien menurun. Pasien masuk dengan diagnosa diabetes pada hari Senin 28 Oktober 2023. Tindakan yang sudah dilakukan adalah pengukuran gula darah. Saya berpikir pasien mengalami defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Menurut rekomendasi dari dokter, saya akan berkolaborasi dengan fisioterapi terkait dengan kesembuhan pasien. Apakah dari mbaknya ada saran atau rekomendasi untuk pasien? Berdasarkan data yang saya terima, beri pasien latihan jasmani teratur 30 menit setiap hari, seperti jalan-jalan pagi dan tidak memakai alas kaki. Program ini akan dapat mengontrol tingkat gula darah pasien dan nanti pasien tidak tergantung terhadap suntikan insulin. Di samping itu, pasien juga harus disiplin mengikuti pola makan yang sehat. Baik, jadi untuk fisioterapi yang akan dilakukan pasien yaitu latihan jasmani ya Mbak? Iya benar. Apakah ada tambahan lagi? Nanti apabila pasien tidak bisa melakukan program latihan sendiri, tolong didampingi ya Mbak. Iya baik, saya akan mendampingi pasien apabila pasien tidak mampu ya Mbak. Ya. Sudah, apakah ada tambahan lagi? Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak, selamat beraktivitas kembali. Iya.